Oke, Bapak Ibu izin untuk share terkait kesehatan hari ini mengenai understanding hypertension. Mungkin udah familiar ya, hipertensi, tekanan darah tinggi itu apa? Belum. Oke. Boleh. Oke, tekanan darah dulu. Kita tekanan darah. Tekanan darah itu apa sih? Tekanan yang dihasilkan oleh darah di dalam pembuluh darah. Jadi kurang lebih relate sama literasi sebelumnya sama Pak Rizal, khususnya ini arteri ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, dan ukuran ini direpresentasikan dengan dua angka, ada tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan darah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti volume darah, ada elastisitas pembuluh darah, dan kecepatan denyut jantung. Oke, boleh next. Tekanan sistolik, diastolik itu apa sih? Oke, sistolik itu angka yang lebih tinggi dan mengukur tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berdetak dan memompa darah. Sedangkan diastolik, angka yang lebih rendah dan mengukur tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detakan. Misalkan 160 per 100. 160 itu sistolik, 100 itu diastolik. Yang 80 itu nadi, biasanya memang sudah ada kedetek. Oke. Yap, betul. Nah, kalau untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah meningkat melebihi batas normal. Hipertensi atau tekanan darah tinggi disebut silent killer karena kadang tidak bergejala. Oke, tetapi bisa menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, dan kerusakan organ. Oke, selanjutnya. Oke, pada umumnya penderita hipertensi tidak menunjukkan gejala atau keluhan tertentu, namun terdapat keluhan tidak spesifik yang bisa dirasakan seperti ada rasa sakit kepala, ada pusing, jantung berdebar, rasa sakit di dada, ada gelisah, bahkan penglihatan kabur, mudah lelah. Kenapa? Karena ini pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu ada di seluruh tubuh kita, bahkan di mata juga, di ginjal. Oke, next. Nah, untuk tahun 2025 berdasarkan AHA, American Heart Association, untuk saat ini kita tahunya 120 ya tensi, sedangkan 120 sampai 129 sekarang udah namanya elevate, sudah ada mulai peningkatan. Jadi harus di bawah 120. Untuk stage 1, 130 sampai 139 untuk sistoliknya, ada stage 2, 140 atau lebih tinggi, ada severe, ada hipertensi emergency. Nah, ini tingkatannya. Jadi 120 itu sudah mulai ada peningkatan. Jadi harus waspada Bapak Ibu. Oke, next. Nih, Kemenkes sebut pengidap hipertensi di Indonesia sudah mencapai 34,1%. Dan diketahui berjenis kelamin perempuan yang paling banyak. Walaupun laki-laki juga tetap 31,3. Tetap. Oke, faktor resikonya siapa aja sih yang menderita hipertensi? Satu, karena faktor usia. Faktor usia biasanya meningkat karena elastisitas pembuluh darahnya. Oke, faktor genetik, adanya keluarga dengan riwayat hipertensi dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit yang sama. Gaya hidup, konsumsi garam yang berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, berat badan berlebih, bahkan sampai obes, itu juga faktor tinggi ya. Merokok, konsumsi alkohol. Oke, diet tidak sehat. Diet tidak sehat juga ya. Pola makan dengan kandungan tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan gula dapat berperan perkembangan hipertensi. Stres juga nih sangat mempengaruhi ya Bapak Ibu. Kondisi tekanan psikologis kronis dapat turut mempengaruhi tekanan darah. Adanya kondisi medis lain, misalnya gangguan hormon kayak hipertiroid, penyakit ginjal ataupun diabetes. Kenapa? Karena diabetes itu bisa mempengaruhi ke pembuluh darah juga. Oke, komplikasinya adanya terjadi gagal jantung, ada stroke, masalah ginjal, gangguan penglihatan, jantung, jantung yang kemarin ada 4 bilik, yang kemarin dijelasin Pak Rizal, ada ke atrium kanan, ventrikel kanan, ke seluruh tubuh di filter sama paru-paru, nanti masuk lagi yang ada oksigen clearnya ke sini buat disebarkan ke seluruh tubuh lagi.
gitu. Oke, next. Pencegahannya bagaimana sih? Batasi asupan garam. Baik lagi ke dietnya yang harus baik dan benar. Konsumsi garam yang berlebih dapat meningkatkan tekanan darah pada beberapa orang. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya kalium, magnesium, dan serat. Batasi konsumsi kafein dan alkohol. Berhenti merokok, terapkan teknik relaksasi, lakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala, terutama jika memiliki faktor risiko hipertensi. Hipertensi dapat dicegah Bapak Ibu dan dikendalikan, ya. Jadi kalau bisa, ya makanannya yang sehat dan aktivitas fisik harus diterapkan. Oke, next. Waspadai hipertensi, kendalikan tekanan darah. Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.